Selamat pagi untuk Ibu dan Bapak yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan saya sebagai ketua dari kelompok ini dengan nama Robert Saul Terputar dengan NIM 114220037. Perkenalkan, nama saya Ripal Sagala dengan NIM 114220005 dari Prodi Terpel 1. Perkenalkan, nama saya Melvayana Manik dengan NIM 114220006 dari kelas 41 TRPL 1. Perkenalkan, nama saya Irene Mutiara Situmorang dengan NIM 114220023 dari Prodi D4 TRPL 1. Perkenalkan, nama saya Fransil Lansan Panjaitan dari NIM 114220031 dari kelas 41 Terpel 1. Dan kami, rancangan yang pertama kami akan menjelaskan rancangan akhir dari Figma yang telah kami buat. Kami membuat bagian Figma yang pertama adalah home, kedua menu profile, ketiga galeri, yang keempat ada sejarah yang terdiri dari 3 bagian yaitu batu persidangan, tempat pemancingan, dan makam Raja Sialagan. Dan yang terakhir adalah bagian dari batas, yang kris dari tujuan kami membuat website ini juga profil atau wajah yang telah kami buat di sini di Figma. Di Figma ini juga banyak kami membuat beberapa perubahan, yaitu bagian footer juga telah kami ubah dan juga bagian isi beberapa juga kami ubah bagian isinya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan bagian laporan akhir dari website kami. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Berikut kami akan menjelaskan tentang laporan akhir atau dokumen yang kami buat dalam laporan tersebut. Berikut tampilan laporan akhir Sistem Informasi Utasialagan yang akan dijelaskan teman saya, Irene Situmorang. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dokumen dari web Utasialagan yang kami buat. Yang bagian pertama yaitu introduction yang berisi tentang pendahuluan dan penulisan dokumen, konversi dokumen atau penulisan dokumen, referensi, ringkasan, dan target pembaca. Purpose of document, tujuan dari pembuatan dokumen ini adalah dokumentasi dari pembuatan website Utasialagan. Scope atau ruang lingkup web Utasialagan ini meliputi informasi tentang sebuah kampung yang ada di Pulau Samosir dengan nama Utasialagan. Definisi, akronim, dan abbreviation, ya bagian definisi yang pertama itu website, keterangannya sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas. User, pengguna yang ditunjukkan kepada pengguna website yang umumnya adalah manusia. Browser, perangkat lunak yang memungkinkan pengguna komputer untuk menemukan dan melihat informasi di internet. Situs, lokasi suatu kejadian, struktur, objek, atau hal lain, baik aktual, virtual, lampau, atau direncanakan. Device, alat perlengkapan, dan perangkat. Software, sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer yang berupa program atau instruksi untuk menjalankan dan mengeksekusi suatu perintah dan mengeksekusi suatu perintah. Hardware, perangkat atau piranti yang mendukung sistem komputer. Interface, tampilan dari sistem sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem yang mudah untuk dipahami. Current system, sistem yang sedang berjalan saat ini. Target system, sistem yang akan dibangun. Functional requirement, fungsi terdapat pada website yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan untuk mencapai bisnis proses website. Non-functional, fungsi tambahan yang mendukung website ini. Berikutnya, kami akan menjelaskan dalam identification dan numbering.
yaitu aturan penomoran. Berikut kami lampirkan tabel dari aturan penomoran. Selanjutnya kami akan melampirkan referensi dokumen yang mendukung dalam adanya dokumen akhir ini. Yang selanjutnya itu ya dokumen summary, yaitu technical dokumen terdiri dari 6 bab. Di sini kami akan menjelaskan secara ringkas apa saja isi dari 6 bab. Di sini kami menjelaskan tentang 6 bab. Yang pertama adalah introduction, bab kedua system overview, bab ketiga itu specification, bab 4 design, dan bab 5 adalah implementasi. Yang kedua, bagian bab 2 yaitu system overview. Website Huta Sialagan adalah sebuah website yang dikembangkan sebagai sarana informasi sederhana dalam bidang pariwisata. Website ini akan menampilkan informasi tentang Huta Sialagan berupa sejarah hingga menampilkan gambar atau foto dari Huta Sialagan. Pada proses pengembangan website, akan ada aktor yang berperan yaitu web developer dan visitor. Dengan adanya website ini, diharapkan Huta Sialagan semakin ramai dikunjungi para wisatawan. Berikut adalah tentang current system. Huta Sialagan merupakan sebuah desa kuno yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dengan dibangun pada masa pemerintahan pemimpin Huta Sialagan yaitu Raja Laga Sialagan. Sialagan adalah keturunan Raja Naibaton yang mengikuti garis Raja Isumbaon, putra kedua dari Raja Batak. Di sini kami akan menjelaskan tentang yaitu ada luas dari Huta Sialagan, dan selanjutnya kami akan menjelaskan tentang target system. Diharapkan melalui website ini Huta Sialagan semakin terkenal di kalangan pariwisata Indonesia dan para wisatawan dapat lebih mudah mendapatkan informasi tentang Huta Sialagan dan lebih mudah mengetahui tentang sejarah Huta Sialagan. Di 2.2.1 yaitu adalah purpose. Website ini bertujuan sebagai informasi tentang beberapa wisata yang ada di Huta Sialagan ke seluruh dunia. Website dapat diakses oleh semua orang dengan mudah di mana saja, sehingga mudah untuk menarik orang untuk datang ataupun hanya memperkenalkan tempat wisata tersebut di seluruh dunia. Selain untuk memperkenalkan potensi wisata menggunakan gambar yang bisa ditaruh dalam website. Dalam user karakteristik yaitu user dapat mengakses informasi Huta Sialagan Pindaraya, yang dapat mengakses home, profil, galeri, sejarah, dan about us. Developer dapat melakukan pengembangan atau pemeliharaan yang ada pada website, atau dapat mengakses seluruh informasi dan code atau script yang ada pada website. Platform ini operating systemnya kami menggunakan ada Windows 11 Home XL. Development tools-nya yaitu Visual Studio Code. Bahasa yang kami gunakan yaitu HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Flexbox, dan Bootstrap. Pengoperasian websitenya yaitu dalam browser, dalam Chrome, Firefox, atau sebagainya. Rancangan diagramnya kami menggunakan StarWML. Pengerjaan dokumennya atau PowerPoint-nya kami menggunakan Microsoft Word. Merancang gambaran website dan desain kami menggunakan Figma. Dalam bab 3, yaitu specification, pada bagian ini dijelaskan uraian mengenai functional specification dan non-functional specification. Yang pertama itu adalah functional specification. Pada bab ini kami menjelaskan tentang use case diagram. Berikut kami menampilkan use case diagram website Huta Sialagan. Pengunjung dapat mengunjungi home, dapat mengunjungi profil, mengunjungi galeri, mengunjungi sejarah. Ketika pengunjung ingin mengunjungi persidangan, mengunjungi penjara, dan mengunjungi pemancingan, pengunjung harus mengunjungi sejarah terlebih dahulu. Maka dari itu kami membuat di sini adalah include. Selanjutnya, pengunjung dapat mengunjungi about us, mengunjungi Instagram Huta Sialagan, mengunjungi Facebook Huta Sialagan, dan mengunjungi WhatsApp. Admin atau developer itu dapat menambahkan informasi dan mengupload foto terbaru dari Huta Sialagan. Yang 3.2 adalah non-functional specification. Availability itu adalah website ini dapat diakses digunakan oleh user tanpa login terlebih dahulu. Website juga mengalami kegagalan akses jika koneksi internet yang digunakan kurang stabil. Website dapat digunakan oleh pengguna dengan aman dan nyaman. Website dapat digunakan oleh peramban apa saja seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox.
Website tidak memerlukan banyak memori atau bahkan tidak memerlukan memori. Website dapat diakses dengan waktu kurang dari 10 detik jika internet tidak mengalami kendala jaringan. Website itu aman karena tidak menggunakan hal-hal yang menyebabkan kerusakan ataupun bahaya. Bahasa yang kami gunakan, semua informasi akan disajikan dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dalam bab 4 ini selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yang dijelaskan oleh Franz. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan di bagian 4, yaitu yang pertama itu 4.1 sitemap. Pada bab ini bersihkan kerangka dari website Tutasialagan. Kerangka website yang terdiri dari halaman beranda, terdapat navigasi home, profil, galeri, sejarah, dan about us. Pada mode sejarah terdapat 3 halaman, yaitu penjara, pemancungan, dan persidangan. Dan seperti inilah tampilan sitemap dari website kami. Yang kedua, user interface design. Pada sebab ini akan ditampilkan rancangan tampilan website yang akan dibangun. Rancangan tampilan halaman home seperti ada di layar. Rancangan tampilan profil, rancangan tampilan galeri, rancangan tampilan sejarah, rancangan tampilan persidangan, rancangan tampilan pemancungan, rancangan tampilan penjara. Rancangan tampilan about us. Dan selanjutnya implementasinya. Tampilan halaman home website Utasialagan. Pada halaman home berisi sapaan hangat kepada pengunjung website dan beberapa gambar blog. Seperti yang digambar ini, seperti inilah gambar dari website kami. Yang kedua itu tampilan halaman profil. Pada halaman profil website Utasialagan ini menjelaskan awalan dasar dari penjelasan tentang Utasialagan yang ada menjelaskan tentang arti nama. Yang ketiga itu tampilan halaman galeri. Pada halaman galeri website Utasialagan menampilkan gambar dokumentasi dari Utasialagan yang sudah dibuat dalam berbagian kategori dokumentasi. Dan yang keempat itu tampilan halaman sejarah. Pada halaman website Utasialagan ini menjelaskan dari sejarah Utasialagan dan memiliki 3 bagian halaman lagi yang dapat dikunjungi para user. Yang kelima, tampilan halaman persidangan. Pada halaman persidangan website Utasialagan menjelaskan tahapan-tahapan pengeksekusian yang ada di Utasialagan yang akan berkesinambungan kepada pemancungan dan penjara. Pada halaman ini menjelaskan bagian persidangan yang terletak pada batu kursi. Dan yang keenam itu tampilan halaman pemancungan. Pada halaman pemancungan, website Utasialagan menjelaskan tahapan akhir dalam penghakiman yang dilakukan oleh terdakwa, yang akan disaksikan oleh raja dan jajarannya. Yang ketujuh itu tampilan halaman penjara. Pada halaman penjara website Utasialagan menjelaskan tentang keberadaan penjara dan menyapa terdakwa memasuki penjara dan bagaimana kehidupan setelah berada dalam penjara. Kedelapan itu tampilan halaman about us. Pada halaman about us website Utasialagan ini menjelaskan tentang para pembangun website beserta dengan nama lengkap, foto, NIM, dan tujuan para pengembang website dan pembuat website Utasialagan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Rupael Segala.
Bagian selanjutnya yang berikutnya yaitu pada bab 5 kesimpulan dan saran. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait pengembangan website Huta Sialagan. Kesimpulannya, berdasarkan data yang sudah dipaparkan, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa website Huta Sialagan ini ditunjukkan kepada masyarakat luas untuk menyampaikan informasi terkait Huta Sialagan dan dapat tersebar luas ke seluruh wisatawan yang ada di Indonesia. Bagian saran yaitu, kelompok kami menyadari bahwa sepenuhnya laporan ini masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, untuk memperbaiki laporan tersebut, kami meminta kritik yang membangun dari pembaca. Sekian presentasi dari bagian laporan, selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami, Rifael. Terima kasih atas kesempatannya. Baik Pak, saya akan menampilkan dan menjelaskan hasil akhir dari web yang kami buat. Baiklah Pak, ini adalah hasil akhir dari website yang kami bangun. Saya akan menjelaskan yang pertama itu di bagian navigasi. Pada bagian navigasi ini terdapat beberapa menu, yaitu menu home, profil, galeri, dan sejarah dan about us. Di mana nanti kalau kita mengklik salah satu dari antara bagian ini, maka akan ditujukan kepada halaman websitenya. Yang pertama saya akan menjelaskan di bagian menu home, yaitu berisi kata sambutan bagi si pengunjung web, dan juga di sini menjelaskan sedikit seputar tentang kawasan Huta Sialagan, lokasinya, dan kami juga menambahkan foto untuk sebagai pelengkap dari bagian menu home ini. Ada 3 foto yang kami tampilkan. Ketika kita mengklik salah satu foto ini, maka foto ini akan memperbesar. Kemudian di sini adalah menjelaskan arti dari desa nama Huta Sialagan. Kemudian kami juga menambahkan di sini gambar, dan ini adalah blog yang kami buat. Terdapat 4 blog, yaitu bagian galeri, profil, sejarah, dan about us. Dan di bagian footernya kami menambahkan yaitu WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Di mana nanti ketika pengunjung menekan WhatsApp, maka dia akan ditujukan kepada WhatsApp kelompok kami. Dan ketika mengklik bagian Instagram, dia akan pergi ke halaman Instagram kami. Begitu juga dengan Facebook. Dan ketika nanti pengunjung membutuhkan informasi tentang Huta Sialagan, dapat menghubungi kami di nomor ini dan membuat pesan di email Huta Sialagan. Kemudian saya akan menjelaskan di bagian profil. Sama sepertinya bagian navigasi di menu awal, di bagian profil ini mengenai itu menjelaskan apa itu Huta Sialagan. Di sini ada perantaraan luar, situs resmi dari Huta Sialagan. Baru di sini juga dijelaskan tentang profil Huta Sialagan, arti nama, dan luas dan peresmiannya oleh Bapak Jokowi. Kemudian di menu galeri. Di menu galeri ini pengunjung dapat melihat galeri Huta Sialagan, baik batu persidangan, tempat pemacungan, dan beberapa pengunjung yang pernah ke Huta Sialagan seperti Pak Jokowi, dan terdapat juga di sini foto makam pahlawan, makam Raja Sisinga, Raja Sialagan. Kemudian kita pergi ke menu sejarah. Di menu sejarah ini terdapat sejarah, batu persidangan, tempat pemacungan, dan penjara. Ini adalah sejarah Huta Sialagan, mana Huta Sialagan
dibentuk pada sekitar 400 tahun lalu. Dan juga di sini menjelaskan bagian-bagian yang ada di Huta Sialagan seperti batu persidangan, dan terdapat 3 foto sebagai penambah bagian halaman web ini. Kemudian di dalam sejarah ini terbagi juga menjadi 3, yaitu batu persidangan, tempat pemancungan, dan penjara. Ini adalah tampilan batu persidangan. Di sini juga menjelaskan tentang apa itu batu persidangan. Di mana batu persidangan ini adalah tempat di mana raja-raja berkumpul untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan juga kami menambahkan 2 foto dan penjelasannya masing-masing. Kemudian kita beralih ke tempat pemancungan. Di sini ada tempat pemancungan, yaitu di mana tersangka atau yang bersalah dihukum dengan potong lehernya, seperti yang terdapat pada gambar di samping ini. Yaitu pelanggar akan dihukum menggunakan tongkat tunggal pandaluan, yaitu tongkat najis dari kayu berwujud gambar kepala manusia dan bintang dengan bagian atas berupa rambut panjang. Kemudian dihukum sampai mati. Selanjut ke menu sejarah, itu bagian penjara. Di bagian penjara ini adalah penjaranya berada di bawah rumah bolong, di mana agar si terpidana sebelum dieksekusi tidak kabur, karena dulunya orang di sini memiliki ilmu kebal, dan ini adalah bagian dari penjara itu di mana tempat seseorang tersangka dimasukkan. Dan yang terakhir yaitu di bagian menu About Us. Di menu bagian About Us ini berisi tujuan utama kami membuat website Huta Sialagan, yaitu untuk mengenalkan potensi wisata Huta Sialagan ke seluruh dunia, yang dapat diakses oleh semua orang dengan mudah di mana saja. Dan juga di sini ada About Us, yaitu pengenalan diri kami yang membuat website ini. Cukup sekian lah, Wak, yang dapat saya sampaikan dan tampilkan pada bagian website kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekian yang dapat kami presentasikan tentang website kami, mulai dari Figma, laporan akhir, sampai pada tampilan website kami. Jika ada kesalahan, kami menerima kritikan dengan baik. Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih.